Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah, yang pada kesempatan malam ini kita akan membahas lanjutan ya pasal tentang keutamaan para sahabat secara global ya. Wa bayanu mazayahum ala ghairihim, dan penjelasan tentang kelebihan para sahabat di atas generasi yang lain ya. Wat ta'rif bima yajibu lahum minal mahabbati wat tabjil wat takbih man azahum. Dan ya pengertian tentang apa yang wajib dilakukan untuk mereka dari al-mahabbah, cinta, wat tabjil, penghormatan, wat takbihu man azahum, dan celaan terhadap orang yang menyakiti mereka. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi di bab ini atau di pasal ini dijelaskan kelebihan para sahabat secara umum, lalu bagaimana kita mencintai mereka, menghormati mereka, dan kita tidak boleh menyakiti mereka ya. Maka siapapun yang menyakiti sahabat, ya itu adalah sikap tercela ya di dalam akidah Islam ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, di pasal ini dimulai dengan bait yang ke-156 ya. Al-Imam As-Safarini mengatakan walaisa fil ummati kas-sahabah. Di tengah-tengah umat ini tidak ada orang seperti sahabat. Siapapun mereka, ya, tidak ada yang seperti sahabat fil fadl wal ma'ruf wal isobah. Dalam keutamaan, dalam kebaikan, dan dalam kesesuaian dengan kebenaran. Al-isobah ma'nahu isobatu al-haq ya. Tidak ada siapapun mereka. Ya, misalnya generasi paling dekat dengan para sahabat ya generasi tabi'in. Ada banyak tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab. Ada Mujahid ya. Termasuk kalau imam yang 4 Abu Hanifah ya. Itu digolongkan generasi tabi'in karena beliau pernah bertemu dengan sahabat. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad generasi di bawahnya. Nah, jadi sehebat apapun ulama di bawah generasi sahabat itu tidak ada yang bisa menyamai keutamaan sahabat. Tidak ada yang bisa menyamai kebaikan sahabat. Tidak ada pula yang bisa menyamai ya kesesuaian dengan hak dengan para sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, itu. Nah, lalu Shalih bin Fauzan beliau menjelaskan jadi pada pasal ini masih membicarakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan mereka di atas generasi selain mereka yang datang setelah mereka tentu saja dari umat ini ya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyamai, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai menyusul kebaikan atau keutamaan para sahabat. La yasbiquhum ahad. Apa sebab? Karena mereka punya kekhususan ya. Bima khassahumullahu azza wa jalla ala ghairihim, dengan sesuatu yang Allah khususkan buat mereka
atas yang lainnya, gitu. Min mazaya la tujadu fi ghairihim, dari kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan pada selain mereka. Nah, apa kelebihan sahabat? A'dhamuha, yang paling agung kelebihan sahabat apa? Suhbatuhum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menemani langsung para sahabat. Para sahabat itu menemani langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasul. Wa ru'yatuhum lahu, melihat langsung dengan pandangan mata mereka. Wa talqihim fi aw wa talaqqihim al-ilma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jihaduhu ma'ahu, berjuang bersama Nabi. Wa nusratuhum lahu, menolong Nabi. Itu ya tidak mungkin didapatkan oleh generasi selain sahabat. Apa ada orang bisa langsung belajar kepada Nabi selain sahabat? Gak ada. Oh, itu kelebihan luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, di sisi lain mereka adalah fa innahum a'lamu qurunil ummah, generasi umat yang paling berilmu dibanding yang lain tentu saja. Karena memang Allah siapkan mereka untuk mengemban ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa razaqahumullahu safa'az zihni wa zakatan nufus wa taharatal qulub wa atahum quwwatal faham. Jadi Allah memberikan rezeki kepada mereka pikiran yang jernih, ya, jiwa yang bersih, hati yang bersih, dan Allah berikan kepada mereka quwwatal faham wal hifz, kekuatan pemahaman dan hafalan. Nah, makanya mereka disebut a'lamu qurunil ummah. Ya, generasi umat yang paling berilmu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mereka wa nasaru hadzal dina fil masyariqi wal magharibi. Falahu minal fadail mala yalhaqu bihim ghairuhum mimman jaa ba'dahum. Ya. Mereka menyebarkan agama ini baik di timur maupun di barat, makanya mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa disaingi, disusul oleh selain mereka yang datang, generasi yang datang setelah mereka. Nah, maka afdalu qurunil ummati alal itlaq, yakni qarnu as-sahabah. Seutama generasi umat ini secara mutlak adalah generasi sahabat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup di zamanku. Ketemu Nabi, summal ladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Nah, ini. Itu Nabi SAW mengatakan khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada generasi di zaman Nabi. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin, Bapak Ibu, wajib mengetahui kedudukan mereka ya, dalam agama ini. Kita wajib mencintai mereka sebagaimana juga Nabi mencintai mereka. Kita wajib mengikuti mereka, ridho kepada mereka, karena Allah pun ridho, radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, ini wajib. Bahkan Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan wa hadza min masail au min usulil akidah. Masalah ini termasuk ya dasar-dasar akidah. Akidah Ahlussunnah. Ya, jadi kalau ada orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi benci kepada sahabat, ya enggak benar. Akidahnya rusak. Karena ini min usulil akidah. Ya. Jadi mengetahui kedudukan dan keutamaan para sahabat, mencintai mereka, mengikuti mereka adalah aslun min usulil akidah. Dasar dari dasar-dasar akidah. Akidah Ahlussunnah maksudnya. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat, mengetahui, memahami kedudukan mereka yang mulia,
Ya, dan sekaligus menjadikan mereka sebagai contoh kita ikuti gitu. Maka la yubghiduhum illa munafiq wa la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang munafik, dan tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang mukmin. Sifat mereka banyak digambarkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Fatah ayat 29 Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang bersama beliau tegas keras terhadap orang kafir, kasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka itu senang ruku, sujud, ya beribadah kepada Allah untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari karunia dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda mereka simahum fi wujuhim, ada pada wajah mereka min asaris sujud, dari bekas sujud. Maksudnya wajah mereka para sahabat itu ya karena sering sujud, sering sholat, ya sering beribadah, kelihatan cerah gitu ya. Bukan tanda hitam di ini, bukan ya. Ya, jadi bukan tanda hitam di kening maksudnya. Para ulama jumhur mengatakan ya. Tapi ya ini tanda maknawi ya. Jadi kelihatan memandangnya itu menyenangkan ya, memandang para sahabat itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, oleh karenanya ya di sini katakan barang siapa yang membenci sahabat ya fala yubghiduhum illa man fihi kufrun, kecuali padanya ada kekufuran, imma kufrun akbar wa imma kufrun asghar. Jadi orang yang benci kepada sahabat itu ada pada diri mereka kekufuran, entah itu kekufuran besar atau kekufuran kecil. Bihasbi ma yaqa'u fi qalbihi min bugdi as-sahabat, sesuai dengan kadar kebencian mereka terhadap sahabat. Nah, jadi tidaklah pantas kita generasi setelah sahabat benci kepada mereka. Karena apa? Nah, dalam surah At-Taubah ayat 100 jelas. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah sudah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, terakhir, dan Nabi sendiri mengatakan la tasubu ashabi. Jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, lau anfaqu ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya seseorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kebaikan dia tidak bisa menyamai kebaikan sahabat walaupun satu mud. Wala nasifahu. Boro-boro satu mud, bahkan setengah mudnya pun tidak. Itu kata Nabi, Bapak Ibu, dalam hadis sahihnya. Jadi ini beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi tentang keutamaan sahabat secara global, secara umum. Baik, ini sudah masuk waktu Isya ya. Monggo yang bertugas muadzin azan dulu, nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Kita manfaatkan sedikit waktu sampai waktu iqamah. Nah, tadi yaitu beberapa nas atau dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Lalu kalimat wal isobah diterangkan secara spesifik oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau mengatakan wal isobah ay al isobatu lil haq, atau ya sesuai dengan kebenaran. Gitu. Fahum ay apa sahabatu radhiyallahu anhum aqrabu ila isobatil haqqi fil ijtihadi min ghairihim. Jadi para sahabat itu lebih dekat untuk bisa sesuai dengan kebenaran dalam berijtihad dibanding selain mereka. Nah, karena mereka lebih tahu ya dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan gitu. Dibanding selain generasi sahabat, karena mereka langsung ketemu Nabi, kalau nggak paham langsung tanya kepada Nabi, nggak paham langsung tanya sama Nabi, gitu. Nah, maka qaulu as-sahabi hujjatun, perkataan sahabat itu bisa jadi dalil hujjah.
Maka kalau kita baca ya tafsir Al-Quran, itu banyak sekali para ulama tafsir mengutip keterangan dari para sahabat, terutama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Mas'ud atau murid-murid mereka. Nah, karena itu bisa jadi hujah itu. Tapi dengan catatan idza lam yukhalifhu ghairuhu minas sahabah. Perkataan sahabat itu bisa menjadi dalil, bisa menjadi hujah jika tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Tapi kalau ada khilaf di antara para sahabat, nah itu nanti mana yang kuat, ya yang lebih banyak dicenderungi oleh sahabat yang lain atau yang langsung menyaksikan peristiwa bersama Nabi gitu ya. Ya contoh misalnya ada sahabat yang berfatwa bahwa wanita yang mandi junub karena junub, kan wanita mandi besar itu bisa karena haid, bisa karena nifas, bisa karena junub. Nah, ada sahabat yang berfatwa ketika ada wanita tanya apakah perempuan ketika mandi besar karena junub harus membuka gelung rambutnya? Iya, kata sahabat ini. Sahabat laki-laki ya. Kalau tidak keliru Abdullah bin Abbas ya. Lalu dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dibantah. Kalau gitu suruh digundul aja sekalian katanya. Si perempuan itu. Tidak begitu. Beliau kan isi Nabi langsung. Jadi kalau mandi karena junub, wanita itu tidak perlu membuka gelung rambutnya kalau rambutnya panjang. Gitu. Nah, kecuali nanti kalau mandi karena haid atau mandi karena nifas. Karena nifas kan paling cepat setahun sekali kan? Iya enggak? Oh, itu kan lama gitu. Jadi mandi junub karena nifas, buka gelungnya itu enggak menyulitkan, tidak merepotkan karena dia lama. Haid juga lumayan. Durasinya kan minimal paling cepat sebulan sekali. Lah kalau junub sehari 3 kali kan bisa juga. Jadi kerepotan gitu kalau harus membuka gelungnya. Karena kalau junub dalam sepekan bisa, ya tergantung orang aja kalau itu. Tergantung. Nah, kalau haid kan jelas sebulan sekali, kalau melahirkan paling cepat setahun sekali. Nah, itu ada khilaf gitu. Mana yang kuat coba kira-kira? Aisyah. Karena yang langsung istri Nabi, ketika beliau mandi junub Nabi tahu dan seterusnya. Nah, kecuali seperti itu maka berarti salah satunya bukan hujah. Yang jadi hujah yang lebih kuat. Nah, atau sahibu al-hadisah ya. Orang yang langsung mengalami peristiwa pernah juga. Nah, ada sahabat mengatakan Nabi menikahi Maimunah kalau tidak salah. Ketika sedang apa? Ketika sedang ihram. Maimunah membantah. Enggak, udah selesai ihram. Kan boleh enggak wanita sedang ihram dinikahi? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada hadis Bukhari. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas juga kalau tidak salah. Beliau waktu itu mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ketika sedang ihram. Atau salah satu istri beliau ya. Tapi yang dinikahi oleh Nabi mengatakan enggak. Nabi waktu itu sudah selesai ihram. Berarti mana yang benar? Yang langsung mengalami peristiwa. Yang satu nonton, yang satu mengalami. Kan beda nih pendapatnya sahabat ini. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, orang yang langsung mengalami peristiwa itulah yang lebih kuat dibanding yang hanya melihat. Nah, ini Bapak Ibu di dalam memahami qaul as-sahabah seperti itu. Tapi jika tidak ada khilaf di antara mereka, maka qaul as-sahabah bisa jadi hujah, bisa jadi dalil. Jadi baik, sementara ini dulu ya. Kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri, ya silakan. Kalau kita. Ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah para mu'alaf. Karena mereka mendapatkan hidayah setelah belakangan di usia umurnya. Karena latar belakang mereka adalah masa jahiliyah. Melihat konteksnya Ustaz ini mau membandingkan bahwa terkadang seorang mu'alaf itu
Islam bisa lebih kuat, lebih teguh daripada yang dari kecil. Yang dari lahir Islam itu. Yang saya tanyakan, apakah boleh kita mengatakan bahwa para sahabat itu adalah mu'alaf? Oke, baik. Masih ada lagi? Cukup ya, satu aja. Terima kasih. Ini pertanyaan penting dari Pak Lukito ya, misalnya. Apa arti mu'allaf itu? Nah, kita perlu mengembalikan makna mu'allaf. Apa makna mu'allaf? Mu'allaf itu Bapak Ibu sebenarnya adalah orang kafir yang hatinya cenderung kepada Islam. Itu orang kafir yang cenderung hatinya pada Islam. Jadi kalau ada orang kafir, dia udah cenderung kepada Islam, pengen masuk Islam tapi belum, dikasih zakat boleh itu. Supaya apa? Masuk Islam. Anti benar-benar masuk Islam. Itu. Kalau sudah syahadat namanya Muslim, sudah bukan mu'alaf lagi. Aslinya seperti itu, aslinya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, fahuwa Muslim au mu'min. Gitu. Cuman di Indonesia istilah mu'alaf itu adalah disematkan kepada orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Gitu. Padahal kalau kita kembalikan ke makna asalnya itu. Jadi dengan begitu berarti bisa nggak kita bilang para sahabat itu mu'alaf? Kalau melihat ke makna asalnya, ya ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya sudah. Tapi kalau dikatakan para sahabat itu pada umumnya dulu orang jahiliyah, orang musyrik, benar atau tidak? Iya benar. Kecuali Ali atau sahabat yang lahir ketika Nabi sudah diutus jadi Nabi dan Rasul dan orang tuanya sahabat. Nah itu ada sahabat sigor ya, sahabat kecil. Ketika Nabi masih hidup dia masih kecil. Nah karena mereka memang lahirnya di masa Nabi, Rasul udah diangkat jadi Rasul dan Muhammad diangkat jadi Rasul. Lalu orang tua mereka melahirkan. Nah otomatis sejak lahir sudah Islam. Tapi ada anak yang mengalami 2 masa jahiliyah, masa Islam. Siapa itu? Ali. Nah Ali sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Maka dia itu, kemarin kita bahas kan, orang pertama masuk Islam dari kalangan anak Ali bin Abi Thalib. Maka ada ulama menyebut karramallahu wajha, Allah muliakan wajahnya. Karena nggak pernah wajahnya itu pakai nunduk-nunduk ke berhala gitu. Nah itu. Tapi kalau dikatakan sahabat pada umumnya, terutama sahabat-sahabat senior, itu adalah orang kafir, orang musyrik, jahiliyah, benar. Betul. Pada umumnya. Tapi kalau dikatakan mu'alaf, tergantung kalau term istilah mu'alaf itu, maksudnya istilah yang biasa digunakan di Indonesia, ya benar juga. Kan ini soal istilah saja. Di Indonesia itu kata mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam kan. Tadinya kafir masuk Islam. Benar. Bisa dikatakan demikian. Tapi kan ini sebenarnya istilah yang salah sebenarnya. Ini salah kaprah lah di Indonesia. Mu'alaf itu orang kafir yang cenderung kepada Islam. Nah, udah deket tapi belum gitu. Nah, jadi itu Pak Lukito. Jadi Allah. Dulu kafir terus masuk Islam. Terus waktu kafirnya itu dihitung. Besok pas pengisah. Udah dihapus semua dosanya. Jadi orang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam udah dihapus semua dengan keislamannya. Dengan keislamannya maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa dia kafir itu dihapus semuanya. Nah itu. Jadi itu Pak Antun. Gitu kalau kita ya. Jadi tergantung kita mau menggunakan istilah mu'alaf itu versinya siapa. Nah kalau versinya orang Indonesia ya bisa diterima. Tapi kalau kembali kepada makna asal, ya kalau siapapun, siapa coba di Indonesia? Tokoh-tokoh yang tadinya dia orang Nasrani misalnya, lalu masuk Islam, ya sudah sekarang dia bukan mu'alaf lagi. Yang rahimahullah yang sudah meninggal, Anton Yahya Waloni itu. Ya, udah dia mukmin, dia seorang muslim gitu. Jadi itu, ya banyaklah contoh di Indonesia itu sebenarnya ketika dia sudah syahadat, dia sudah menjadi muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Jadi baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.